Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Tetap sehat dan bersemangat ya. Jumpa lagi dengan saya Kak David di kelas pelajaran untuk anak-anak sekolah minggu di kelas Madya. Kalian yang kelas 5 dan kelas 6 SD, kita mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang sangat penting, karena itu akan mempengaruhi kehidupan kita baik di masa kini maupun masa yang akan datang. Nah, pelajaran apa hari ini yang akan kita pelajari? Mari kita memulainya lebih dahulu untuk meminta hikmat dan tuntunan dari Roh Kudus, supaya pikiran kita, hati kita diberikan kemampuan untuk menyerap, memahami sebanyak mungkin tentang kebenaran firman Tuhan. Yuk kita tutup mata, kita konsentrasi, imani setiap doa kita mendatangkan kuasa Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, sungguh aku bersyukur karena berkat kemurahan-Mu kami boleh menikmati kehidupan yang dipelihara dan dilindungi oleh Tuhan. Kami sampai hari ini tetap sehat di tengah situasi yang tidak menentu, bahkan pandemi COVID-19 yang sudah menelan banyak jiwa, tetapi kami hari ini masih sehat. Maka berilah kami hati dan pikiran untuk terus ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan, supaya hati ini menjadi hati yang subur untuk menumbuhkan benih firman Tuhan sampai menghasilkan buah dalam kehidupan kami. Kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, adik-adik yang ganteng, adik-adik yang cantik, engkau yang sudah mempersiapkan diri untuk menerima berkat Tuhan melalui pelajaran firman Tuhan hari ini, saya berdoa kalian akan semakin cinta akan Tuhan, engkau diberkati sekolahmu, diberkati masa depanmu. Hari ini kita mau belajar, temanya adalah Tuhan mengirim umatnya ke pembuangan. Maksudnya apa? Nah, kita mulai dari pertama ini dulu. Kalian pernah mendengar enggak kata-kata seperti ini? Oke. Tidak ada asap jika tak ada api. Artinya apa nih? Tidak ada asap jika tidak ada api. Adalah begini. Akibat terjadi itu dikarenakan adanya sebab. Jadi karena ada sebab, maka menimbulkan akibat. Nah, contohnya begini. Kalau boleh saya contohkan ini ya. Kalau kalian bangunnya siang, maka akibatnya apa? Kalau mau berangkat ke sekolah, tindakannya, sebabnya bangun siang, maka berakibat apa? Akibatnya adalah kemungkinan terlambat sekolah. Kedua, kalaupun tidak terlambat, terburu-buru mandi seperlunya, ganti baju, kadang lupa kaos kakinya, dan tidak sempat sarapan. Itu akibatnya. Seandainya kalau bangunnya pagi-pagi, akibatnya apa? Akibatnya tenang, tidak terburu-buru, bisa sarapan, mandi dengan bersih, dan pastinya tidak terlambat sekolah. Gitu ya. Jadi akibat itu ditentukan oleh sebab. Nah, kita belajar ini. Setiap tindakan itu ada konsekuensinya. Apa? Setiap tindakan itu ada konsekuensinya. Artinya konsekuensi itu apa? Konsekuensi itu ada timbal baliknya. Ya, akibatnya itu tadi. Lalu kalau boleh saya lanjutkan ini. Tindakan yang benar konsekuensinya baik. Tetapi jika tindakannya salah, maka konsekuensinya buruk. Oke. Jadi kalau tindakanmu benar, konsekuensinya ya baik. Tapi kalau tindakanmu salah, konsekuensinya buruk. Nah, kita mau belajar apa yang menyebabkan umat Tuhan itu dibuang, dalam artian dibiarkan oleh Tuhan untuk tidak mengalami kehidupan yang baik, yaitu dikuasai oleh bangsa lain atau dijajah oleh orang lain. Mari kita review sebentar ya. Review itu melihat ke belakang. Apa yang terjadi di belakang? Coba ini. Apa yang kamu ingat tentang? 1. Raja Saul. Yang kedua, Raja Daud. Dan yang ketiga, Raja Salomo. Apa yang kamu ingat tentang ketiga raja ini? 3 raja ini adalah raja yang sangat besar, berpengaruh dalam masyarakat atau rakyat atau umat dari bangsa Israel.
bangsa yang dipilih oleh Tuhan, yaitu bangsa yang dari keturunan anaknya siapa? Anaknya Ishak, yaitu Yakub. Ya, Abraham melahirkan anak yang namanya Ishak. Ishak melahirkan anak yang namanya Esau dan Yakub. Nah, Yakub itu adalah pribadi yang takut akan Tuhan. Dia dipilih oleh Tuhan. Lalu namanya diubah menjadi Israel. Israel itu dalam bahasa Ibrani itu adalah punya arti gini, Yisrael. El itu Allah. Yisra itu artinya apa? Umat yang dipilih. Jadi kalau Israel itu artinya adalah umat pilihan Allah, atau umat yang dipilih oleh Allah. Allah yang dimaksud adalah Allah yang disembah oleh Abraham, yang disembah oleh Ishak, dan selanjutnya disembah oleh Yakub, dan digenapi pada masa lahirnya pribadi Tuhan Yesus. Jadi kalau Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub adalah Allah yang berinkarnasi atau menjelma di dalam pribadi seorang manusia bernama Yesus Kristus. Oke, apa yang kamu ingat tentang Raja Saul, Raja Daud, dan Raja Salomo? Raja Saul itu pemberontak, ya. Tadinya dia takut akan Tuhan, tapi karena dia semakin berjaya, dia semakin besar, akhirnya dia menjadi sombong. Dia memberontak Tuhan, dia tidak patuh akan Tuhan. Kemudian kalau Raja Daud itu adalah seorang raja yang rendah hati, seorang raja yang berkenan, seorang raja yang hidup takut akan Tuhan, seorang raja yang mengasihi Tuhan. Sekalipun dia pernah jatuh dalam dosa, yaitu dia merekayasa supaya yang namanya Uria itu tampil di depan untuk berperang supaya dia mati. Kenapa? Kalau Uria mati, maka Daud bisa mengambil istrinya yang cantik jelita, yaitu bernama Batseba. Nah, setelah itu Daud ditegur oleh Nabi Nathan, dan Daud bertobat. Itu yang membuat Daud berkenan dan dikasihi oleh Tuhan. Lalu Raja Salomo, apa yang kamu ingat tentang Raja Salomo? Raja Salomo itu anaknya Daud, meneruskan tahta kerajaan ayahnya. Tadinya Salomo ini orang yang rendah hati juga, penuh hikmat, kepandaian, kecerdasan. Dia luar biasa, dikagumi oleh banyak raja. Bukan cuma orang biasa, raja-raja kagum terhadap Raja Salomo karena hikmatnya yang luar biasa, kecerdasannya yang luar biasa, kejeniusannya dia luar biasa. Tapi sayang, dia jatuh dalam dosa karena apa? Dia mengingini banyak wanita, dia mengambil istri sebanyak mungkin. Yang paling parah adalah wanita-wanita yang tidak takut akan Tuhan dari bangsa-bangsa lain, sehingga dia menjadi berdosa di hadapan Tuhan. Dia meninggalkan Tuhan karena mengikuti wanita-wanita cantik yang tidak hidup takut akan Tuhan. Maka Tuhan tidak berkenan kepada Salomo. Nah, coba mari kita buka Alkitab. Bacalah kitab Ulangan pasal 28 ayat 63. Ulangan 28 ayat 63 dikatakan demikian. Itulah yang dilakukan Allah. Dia mengeluarkan bangsa Israel dari tanah perjanjian dan mengasingkan mereka ke negeri-negeri lain. Nah, dari ayat ini kita mau belajar apa? Belajar begini. Keturunan Salomo, Yerobeam, Rehabeam, mereka berebut tahta. Dan karena mereka tidak takut akan Tuhan, Salomo tidak takut akan Tuhan, kerajaan yang terdiri dari 12 suku, yaitu anaknya Yakub itu kan 12 suku, 12 anak. Dan itu menjadi kelompok keturunan. Ya, keturunan melahirkan anak, melahirkan cucu, melahirkan buyut. Nah, ini menjadi satu kelompok besar. Ini kalau boleh dibilang suku itu ya klan gitu ya. Satu kelompok dari engkong ke anak, anak ke cucu, cucu ke buyut. Itu menjadi kelompok besar. Karena mereka terdiri dari banyak keturunan, mereka ingin berkuasa juga dan akhirnya mereka terpecah menjadi Israel Utara dan Israel Selatan. Israel Utara terdiri dari 10 suku bergabung. Kemudian yang Israel Selatan 2 suku bergabung. Nah, di Israel yang bagian utara 10 suku ini tidak menyembah Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub, tetapi menyembah kepada dewa-dewa lain, Allah-Allah yang lain. Sementara yang di selatan itu menyembah
Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub. Itu kalau boleh kita lihat sejarahnya di belakang atau yang sudah lalu, itu yang dikasih nama Yahweh, begitu ya, Allah Yahweh. Coba mari kita membuka di dalam 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-11 ayat yang ke-4, dikatakan demikian, sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya, seperti Daud ayahnya. Kita lanjutkan di ayat yang ke-9 sampai 11. Sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo, sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan Allah Israel, yang telah 2 kali menampakkan diri kepadanya, dan yang telah memerintahkan kepadanya dalam hal ini, supaya jangan mengikuti Allah-Allah lain. Akan tetapi ia tidak berpegang pada yang diperintahkan Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Salomo, oleh karena begitu kelakuanmu, yakni engkau tidak berpegang pada perjanjian dan kepada ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu, maka sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu daripadamu dan akan memberikannya kepada hambamu. Jadi karena Salomo di akhir hidupnya dia tidak takut akan Tuhan, dia mencondongkan kepada istri-istrinya yang tidak takut akan Tuhan, maka akhirnya Tuhan mengizinkan kerajaan yang megah, kerajaan yang kokoh, kerajaan yang kuat itu hancur, porak-poranda, pecah, dan mereka dikuasai oleh bangsa-bangsa lain. Ini yang disebut ada asap karena ada api. Mengapa bangsa Israel yang megah akhirnya pecah? Mereka kacau, rusak, karena mereka punya sebab. Sebabnya apa? Sebabnya adalah mereka meninggalkan kasihnya kepada Tuhan. Jadi orang awalnya tidak punya apa-apa, tapi begitu sudah kaya, sudah jadi orang sukses, dia sombong, dia tinggalkan Tuhan. Nah, nanti akibatnya apa? Akibatnya mereka bisa hancur, mereka bisa jatuh, mereka bisa rusak akan keberhasilannya, kesuksesannya. Maka kita belajar apa dari mereka? Coba ini kita lihat ya. Covenant. Apa itu covenant? Covenant itu sama dengan perjanjian Tuhan kepada umat pilihannya. Tuhan yang berjanji pada dirinya sendiri untuk memelihara umatnya. Sekalipun umatnya ini menyakiti hati Tuhan, mengecewakan hati Tuhan, Tuhan nggak bisa memungkiri janjinya, yaitu untuk memelihara umatnya. Nah, sekalipun mereka keturunan Salomo, Yerobeam, kemudian juga ada raja-raja lain, ada Raja Yehu. Nanti kalian bisa membacanya di kitab 1 Raja-Raja. Baca terus itu ya. Kitab 1 Raja-Raja, lanjut di 2 Raja-Raja. Nanti kalian akan belajar banyak hal tentang kisah hidup para raja keturunan Salomo. Ada 2 kelompok. Kelompok yang pertama adalah begini. Raja yang hidupnya melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Lalu kelompok yang kedua adalah raja yang hidupnya berlaku jahat di mata Tuhan. Apa yang dimaksud hidup benar di mata Tuhan, jangan hidup jahat di mata Tuhan? Yang dimaksud adalah begini. Yang disebut hidup benar di hadapan Tuhan adalah hidup yang menyembah kepada Allah Yahweh, Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub, Allah yang menghadirkan diri, menjelma di dalam diri manusia bernama Yesus Kristus. Tetapi raja yang berlaku jahat di hadapan Tuhan adalah raja yang tidak menyembah Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Mereka lebih kepada menyembah dewa-dewa lain atau patung atau dewa-dewa. Ada dewa matahari, dewa bulan, ada dewa bintang, ada dewa kemakmuran, dan itu adalah tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mereka mencondongkan hatinya, artinya mereka meninggalkan Tuhan. Mereka lebih percaya kepada Allah-Allah yang lain, Allah-Allah yang disembah oleh bangsa-bangsa lain. Itu sebabnya berulang kali kerajaan Israel, khususnya Israel bagian selatan ini, mengalami jatuh bangun, dikuasai oleh bangsa lain, dijajah, dan itu tidak enak. Nah, baik, maka belajar dari sini. Yuk, yang pertama-tama, jadilah anak Tuhan yang berlaku benar di hadapan Tuhan, ya. Jangan tinggalkan Tuhan. Engkau setelah lulus dari SD,
engkau ke SMP, lulus SMP, lulus SMA, lulus SMA engkau kuliah, engkau bekerja, engkau punya uang, engkau punya jabatan, engkau punya penghasilan, engkau punya kedudukan. Satu pesan dari Kak David, jangan tinggalkan Tuhan, tetap percaya Tuhan, tetap rajin beribadah, tekun berdoa, suka membaca Alkitab, dan terlebih suka melakukannya. Jangan tinggalkan Tuhan karena engkau dapat pacar. Jangan tinggalkan Tuhan karena engkau ingin menikah dengan orang yang cantik, yang ganteng, tapi tidak takut akan Tuhan. Seperti Salomo, nanti kamu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan tidak berkenan orang yang meninggalkan Tuhan. Maka belajar dari sini, ayo adik-adik, belajar untuk cinta Tuhan sampai akhir ya. Oke. Dan untuk tugasnya nanti akan disusul foto lewat WA group ya. Kak David akan pimpin doa supaya kalian menjadi orang yang setia kepada Tuhan Yesus sampai akhir. Ingat baik-baik ya, setia kepada Tuhan Yesus sampai akhir. Tuhan punya covenant, Tuhan punya janji, yaitu memelihara hidupmu. Engkau akan dipelihara hidupmu sampai masa depanmu, ketemu pasangan hidup, sampai engkau punya keluarga, punya keturunan. Tuhan memeliharamu. Tapi jangan sampai engkau tinggalkan Tuhan. Kenapa? Akibatnya, kalau tindakan kita meninggalkan Tuhan, akibatnya apa? Akibatnya kita tidak hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Oke? Dengar baik-baik. Kalau engkau hidup bertanggung jawab pada perjanjian Tuhan, tetap setia sampai akhir, engkau dalam pemeliharaan Tuhan. Dalam pemeliharaan Tuhan. Tetapi kalau engkau memutuskan untuk keluar dari pemeliharaan Tuhan, engkau meninggalkan Tuhan, berarti kita membiarkan hidup ini tidak dipelihara oleh Tuhan. Kita berada di luar pemeliharaan Tuhan. Jangan sampai itu terjadi. Oke, mari kita berdoa. Bapa, kami sudah belajar mendengar akan firman-Mu. Kami belajar dari kesalahan orang-orang pendahulu kami. Mereka yang meninggalkan Tuhan, mereka hidup di luar pemeliharaan Tuhan, sehingga mereka hidup dalam penjajahan, dikuasai oleh pihak lain. Maka kami tidak mau keluar dari perjanjian yang Tuhan berikan. Kami tidak mau meninggalkan Tuhan, tetapi ajarlah kami untuk setia sampai akhir, menjadi orang-orang yang cinta Tuhan, dan kami mau menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.